Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar adalah ahlul khair, orang yang baik. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang berilmu, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Di mana mereka berada? Insya Allah mereka berada di taman apa namanya ini? Taman Karawacipak, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya agar kita bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Pak Guru, Pak RT yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang dirahmati Allah. Ini tausiahnya kultum atau kuljam nih? Kultum ya? Kuliah terserah antum ya. Baik, saya mau nanya dulu. Bagaimana ketika Ramadan berakhir? Bahagia atau sedih? Saat Ramadan berakhir ada dua air mata yang mengalir. Satu, air mata bahagia sebab telah menuntaskan perjuangan pengorbanan selama sebulan berpuasa. Semoga dapat gelar tertinggi, yaitu la'alakum tattaqun, jadi orang yang takwa. Orang takwa itu bahagia sebab di dunia Allah berikan untuknya solusi, jalan keluar, bahkan rizki lewat arah yang tak disangka-sangka. Ini bahagianya orang yang takwa di dunia. Di akhirat, Masya Allah, bahagianya sempurna karena pasti masuk surga. Maka kita pun berharap kelak kita semua dikumpulkan di surganya Allah, menatap awan ke angkasa. Cakep dong, cakep dong. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita sehidup sesurga. Jangan sehidup semati, sehidup sesurga lah ya. Yang bilang sehidup sesurga bukan ustadz sebenarnya, tapi Allah yang mengatakan. Yuk kita sentuh hati kita agar kita semua kelak menjadi ahli surga. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan-pasangan hidupnya, suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya engkau menjadi penduduk surga. Itu dia. Jadi bahagia saat berakhir Ramadan, air mata takwa. Tapi sedih juga ya. Sedihnya apa? Ada pertanyaan, kira-kira tahun depan kita masih berjumpa nggak dengan Ramadan? Nggak ada yang bisa mengatakan pasti, sebab usia hanya Allah yang menentukan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Coba perhatikan di bulan Ramadan. Ada ustadz kita, sahabat kita, awal Ramadan berpulang ke rahmatullah. Ada jamaah tinggal 2 hari, Ahad malam Senin, puasa Senin Selasa, Senin pagi berpulang ke rahmatullah. Padahal malamnya baru khatmul Quran. Makan bersama jam 2 dini hari, dengar kabar berpulang ke rahmatullah. Ada lagi malam takbiran, dan ada juga kemarin usai sholat Idul Fitri. Jadi kita hanya mohon pada Allah, semoga kita masih dipertemukan dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sedih kita, tapi kita boleh bermohon. Hari ini saya lihat nggak ada yang sedih ini. Ramadan berjalan begitu cepat. Puasa sebulan terasa singkat. Halal bihalal akan nikmat kalau ada opor dan ketupat.
Ada nggak ketupatnya? Baik. Nah, jamaah sekalian, ayo kita mengupas sesuai dengan tema yang diminta oleh panitia halal bihalal, yaitu silaturahmi itu indah. Benar nggak? Silaturahmi itu indah? Benar. Rinciannya banyak. Tapi yang pasti silaturahminya harus karena tujuan yang baik. Jangan ada udang di balik. Nah, orang yang suka silaturahmi dapat 2M yang pertama. Yang Rasul mengatakan, man ahabba ayub satulahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa orangnya yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, dia harus menyambung silaturahmi. Berarti 2M pertama, memanjangkan umur dan meluaskan rizki dengan cara silaturahmi. Penting itu. Ini baru 2M. M yang ketiga, dengan asbab silaturahmi akan dapat menyenangkan. Menyenangkan siapa? Hati kita. Sekian lama nggak ketemu, bersua, senang rasa hatinya. Masya Allah. Berjabat tangan, gugur dosa-dosanya. M yang keempat adalah membahagiakan. Bahagia dengar kabar saudara kita sehat walafiat, gitu kan? Setelah sekian lama nggak jumpa, alhamdulillah. M yang kelima, ini tidak kalah penting ini. Pastinya mengesankan. Kesan pertama begitu indahnya. Selanjutnya terserah Anda katanya. Jadi mengesankan silaturahmi itu. Dan yang tidak kalah penting, kalau bicara silaturahmi ada M yang keenam, yaitu mengenyangkan. Betulnya? Ini yang menikmati apa ini? Masya Allah, ini yang nikmat nian nih. Jadi kalau gitu nih kultum 40 jam nih. Yuk kita lanjut ya. Jadi insya Allah dengan hasil silaturahmi kita dapat 6M itu. Namun merawat silaturahmi itu juga diperlukan kesungguhan. Ada 3M. 3M-nya apa? Pertama, wa'ti man haramaka. Berilah orang yang tidak pernah memberimu. Jadi kalau silaturahmi nunggu orang ngasih, itu berarti ada tujuan yang tidak baik, ada pamrihnya. Beri orang yang tidak pernah memberimu. Kira-kira ngasih orang yang tidak pernah memberi kita, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah, Bu? Saya ulangi, Bu ya. Memberi orang yang tidak pernah memberi kita, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah, Bu? Jawabannya? Jangan bilang berat ya, katakan insya Allah ringan. Sebab yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Ini yang paling utama. M yang pertama. M yang kedua, ini tidak kalah penting, mendoakan saudaranya. Ingat, doa itu luar biasa. Jangan pernah bosan mendoakan saudara kita dalam kebaikan. Setiap kita lewat rumah saudara kita, doakan dia. Semoga Allah beri berkah, perlindungan, pertolongan, dan hidayah, petunjuk. Karena itu sangat penting. Jangan sampai lupa mendoakan saudara kita. Kalau ada hari ini yang sedang terbaring sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan untuknya. Insya Allah. Kita mohon agar Allah berikan kesembuhan untuknya. Tapi saya lihat semua sehat di sini nih. Amin. Nah, kemudian M yang ketiga, agar silaturahmi itu indah, berkah, adalah dengan cara wa'fu amman zalamaka. Maafkanlah orang yang menzalimimu. Jadi jangan sampai Ramadan berakhir masih punya rasa dendam. Kalau ada orang menyakiti hati kita, beri dia maaf. Jangan nunggu dia minta maaf. Itulah ajaran Islam yang sangat indah, memberi maaf sebelum orang meminta maaf. Wal afina anin nas. Memaafkan orang itu luar biasa, karena pahalanya Allah akan balas dengan berlipat ganda. Tidak mungkin seorang menjadi takwa kalau dia tidak memaafkan kesalahan orang. Jadi jangan mimpi jadi orang takwa kalau tidak memaafkan kesalahan orang. Saya mau nanya ibu-ibu nih, Bu, memaafkan orang prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah, Bu? Kalau ada orang zolim sama kita, dia belum minta maaf, kita maafkan atau tidak? Lebih mudah memaafkan atau minta maaf? Nah, itu yang luar biasa itu.
Kenapa kita memaafkan? Karena di sana tumbuh kasih sayang. Seperti kata Pak RT. Apa kata Pak RT? Buat apa menanam padi? Cakep dong, cakep. Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Itu kata Pak RT itu. Nah, kalau kata Ustadz Wandi apa? Ada kata beliau ya, memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada nasi kebuli. Buat apa kita saling bertikai? Ayo sambung silaturahmi. Nih ngomong-ngomong, menunya apa nih halal bihalal ini? Ada bakwannya nggak? Ada bakwannya nggak? Oh, padahal tadi pagi sudah sarapan ya? Sarapan nasi uduk, lauknya bakwan. Sambil duduk banyak zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahanmu pasti kumaafkan. Allah karim. Saya mau nanya siapa lagi ya? Pak RT sudah, Pak Wandi sudah, Pak siapa nih? Pak Guru, mana Pak Guru? Pak Guru Marsum mana? Pak Guru, saya mau nanya, langit warnanya apa? Langit warnanya apa, Bu? Jangan bilang putih, langit lah, awan itu yang putih. Langit warnanya apa? Kulihat langit warnanya biru. Ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Yang hafal tunjuk tangan umroh bareng saya gratis. Hafal nggak tadi? Masya Allah, bahagia nian ya. Nah ini momen seperti ini setahun sekali atau setahun berapa kali? Setahun sekali ya, lebih halal. Tapi setelah ini harus dilanjut nih, entah 2 bulan sekali. Karena silaturahmi itu manfaatnya banyak. Masya Allah. Nah jamaah sekalian, jadi memaknai halal bihalal itu sendiri sebenarnya memang saling memaafkan. Itu halal bihalal bahasa Arab tapi tidak berlaku di Arab. Serius, nggak ada di Arab halal bihalal walaupun bahasa Arab. Cuman orang Indonesia punya kearifan lokal dengan istilah halal bihalal. Ini walaupun sudah sering dikupas, perlu saya sampaikan kembali agar menginspirasi kita untuk serius halal bihalalnya, bukan sekedar lip service saja. Jadi zaman Bung Karno, tepatnya tahun 1948, zaman kakek kita atau ayah kita lah begitu, ada disintegrasi bangsa. Suasana politik tidak kondusif, artinya ada perpecahan di dalamnya. Maka Bung Karno mencari solusi bagaimana agar terjadi hubungan yang cair, komunikasi biar indah itu bagaimana. Maka kemudian beliau mendatangi Kiai Wahab Hasbullah. Bertanya beliau, bagaimana caranya agar cair suasana beku ini? Oh, silaturahmi saja. Kalau kata silaturahmi sudah banyak orang tahu, coba cari istilah yang lain. Istilah yang lain itu apa? Saling menghalalkan deh. Supaya kalau sudah saling menghalalkan, bebas dari dosa. Dosa kepada manusia ini mengerikan. Kalau dosa kepada Allah, kita minta ampun, Allah ampuni dengan catatan taubatan nasuha. Tapi kalau dosa kepada orang lain, hati-hati, bisa menyebabkan kita dilemparkan ke neraka nanti, jadi orang yang bangkrut. Ini perlu kita kupas nanti ini. Maka yang terbaik, selesaikan urusan kita kepada makhluk. Caranya apa? Bingkainya halal halal. Kalau kita sudah minta maaf, nggak dimaafkan bagaimana Ustadz? Ya sudah kita lakukan yang terbaik. Sambung terus komunikasi. Ya, komunikasi lewat udara. Walau dengan media WA. Bersahabatlah, sungguh lillahi ta'ala, agar kita semua bahagia. Begitu ya. Nah artinya kata halal bihalal itu membumi khususnya di Indonesia. Maka saudaraku sekalian, pencinta ilmu rindu surga, dengan asbab kita meluaskan maaf, mudah memberi maaf, Allah beri janji itu. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz dzalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Kata orang Betawi sih, ente jual. Itu kata orang Betawi. Ada lagi yang bilang apa? Lebih ekstrim.
Ente jual, gue borong katanya. Padahal manusia nggak lepas dari kekhilafan. Nah, boleh membalas kezaliman orang, boleh. Boleh sih boleh, tapi setimpal. Bagaimana mengukur yang setimpal itu? Karena ketika kita membalas kezaliman atau keburukan seseorang berujung dengan pelampiasan, hati-hati, lebih baik dia kita maafkan. Maafkan kesalahannya, berbuat baik kepadanya. Pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Nanti kalau ingin tahu ayatnya boleh dibuka. Quran suratnya surat Asyura. Surat yang ke-42. Ayatnya ada di nomor yang ke-40. Buka Quran surat 42 ayat 40. Kalau kita baca, kita renungkan dengan penuh penghayatan, kita akan mudah memaafkan kesalahan orang. Insya Allah. Jadi itu kaidahnya. Luaskan maafmu, jangan simpan dendammu. Baik. Jadi ketika kita sudah bisa menikmati suasana begini, maka kita akan menambah dengan rasa syukur. Betapa tidak bersyukur ya, karena kita masih diberi umur. Saya mau ngetes ibu-ibu dulu deh. Kalau bapak-bapak saya yakin jawabannya sama. Bu, bangun tidurku terus. Ah, itu kurang bersyukur itu. Bangun tidurku terus. Berdoa, baca WA. Bukan begitu syairnya. Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi janganlah lama. Sholat tahajud tak boleh lupa. 100 kali istighfarnya. Nih anak-anak saya kasih syair ya. Ayo kita sama-sama nih biar asik yuk. Ikuti ya. Bangun tidurku terus. Ayo yang kompak, yang kompak. Bangun tidurku terus. Di kamar mandi. Sholat tahajud tak boleh lupa. Sholat tahajud 100 kali. Nah ulangi ya, sudah hafal ya. Ayo 1, 2, 3. Wahid, Isnin, Selasa. Bangun tidur. Bangun tidurku terus di kamar mandi. Sholat tahajud 100 kali. Tepuk tangan anak-anak. Wah, itu kira-kira kalau dipraktekin dalam kehidupan kita berkah nggak kira-kira? Oh, berkah. Sebab ketika kita tahajud di penghujung malam itu Allah kabulkan 3 doa. Satu yang minta ampunan, Allah akan ampuni dosanya. Ada nggak di antara kita yang tidak punya dosa di sini? Pak RT nggak punya dosa. Tunjuk tangan yang dosanya sedikit, yang di belakang kali ya. Yang dosanya sedang-sedang saja. Oh gitu ya. Yang dosanya banyak, tunjuk tangan. Oh banyak semua, Masya Allah. Padahal kalau kita tunjuk tangan tuh ya, jujur kepada Allah ya. Mengapa kita tidak jujur? Sebab manusia tidak lepas dari berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua Bani Adam itu pasti punya dosa, punya kesalahan. Tapi yang paling baik mereka yang punya dosa, punya kesalahan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syairnya ada Pak ya. Nih syairnya ada nih Pak, kalau kita ingin bertobat ya. Apa syairnya? Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga kiamat itu kapan, Bu? Wafat. Belum tepat. Ada yang lebih tepat nggak? Sekarat. Sebelum wafat kan sekarat dulu ya. Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga. Makanya kita buktikan, ekspresikan rasa syukur. Itu dia. Jadi orang kalau bersyukur itu insya Allah hidupnya makmur. Nih saya mau kasih renungan sedikit. Yang usianya kepala 5 tunjuk tangan. Yang usianya kepala 5 ke atas. Saya 17 Pak Ustaz. 17 dari mana? Dari pusar ke bawah. Masya Allah. Bu, yang kepala 5 usianya ada nggak? Ada.
Ini saya mau kasih renungan serius nih, mumpung kita halal bihalal nih. Yang kepala 6 ada nggak usianya di sini? Ini, yang. Ibu sudah kepala 6 Bu ya? Oh, sudah lewat waktunya berarti ya. Masih panjang insya Allah ya berkah amin ya. Yuk, saya kasih renungan, hati-hati dengan umur ya. Orang kalau mau jujur ketika bercermin dia akan berkata, "Kulihat wajahku di depan cermin. Kulit sudah kendur. Tatapan mata pun sudah mulai kabur. Uban di kepala banyak bertabur. Gigi sudah banyak yang gugur. Tandanya sudah dekat kalian kubur. Maka banyaklah bersyukur. Walaupun sarapan pagi makannya kadang-kadang lontong, boleh juga jengkol, semur. Maka kalau bicara jangan ngawur ya, nanti ditawur. Banyaklah bersyukur. Kalau bersyukur hidupmu akan makmur gitu.